Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Muhammad Saifuddin Hanafi dan Dewi Zakia dan Nur Afidatun Nikmah akan presentasikan tentang etika guru dalam perspektif Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Pengertian etika guru. Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang di dalamnya berisi garis besar nilai moral dan norma yang mencerminkan lingkungan sekolah yang edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat. Untuk kepentingan bersama warga sekolah, terutama siswa dan masyarakat lingkungan sekolah pada umumnya. Menurut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2000, guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jadi, etika guru adalah seorang pendidik yang memiliki aktivitas mendidik peserta didik dengan penuh memperhatikan pola perilaku pribadi sebagai landasan utama dalam mendidik atau membina, baik untuk dipatuhi maupun untuk diteladani. Beberapa teori etika yang perlu diketahui oleh guru mengenai persoalan etika. Pertama, egoisme. Kedua, utilitarianisme. Ketiga, deontologi. Keempat, teori hak. Kelima, teori keutamaan. Keenam, etika teonom. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada slide ke-6, yaitu tahapan pada perencanaan atau planning. Nah, di mana hal ini atau langkah ini adalah langkah awal untuk melakukan penelitian tindakan kelas, di mana tahapan ini itu mendukung pada teori-teori yang ada pada slide kelima, seperti egoisme, deontologi, teori hak, teori keutamaan, dan lain-lainnya. Jadi pada slide ke-6 itu merupakan tahapan yang akan diimplementasikannya teori-teori tersebut, seperti itu. Nah, yang pertama ada langkah identifikasi masalah. Nah, di sini pasti sudah sering kita dengar, yaitu masalah yang diteliti itu masalah yang nyata, yang benar-benar itu terjadi di kelas, seperti itu. Jadi tahap ini itu bersifat penting untuk diteliti, yang sekiranya itu akan bermanfaat bagi peningkatan kualitas dalam pembelajaran. Lalu yang kedua ada merumuskan latar belakang penelitian. Nah, di mana merumuskan latar belakang penelitian itu sebagai guru, sebagai peneliti itu harus membuat latar belakang terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian tindakan kelas yang itu akan itu merupakan implementasi dari teori-teori yang tadi. Jadi guru itu harus mampu menguraikan masalah-masalah pembelajaran yang telah diidentifikasi sebelumnya gitu. Jadi masalah pembelajaran yang diuraikan dalam latar belakang itu harus menggambarkan adanya kesenjangan antara kondisi nyata dan kondisi ideal seharusnya gitu. Lalu langkah ketiga ada merumuskan masalah penelitian. Nah, jadi setelah membuat latar belakang penelitian, guru itu harus merumuskan yang namanya masalah penelitian itu dengan jelas dan dibuat itu dalam bentuk kalimat tanya gitu. Soalnya kan juga ini kan merumuskan masalah pada umumnya seperti saat kita membuat makalah atau apa gitu. Jadi rumusan masalah kan pastinya itu berbentuk kalimat tanya, seperti itu. Jadi rumusan masalah ini tuh akan menjadi seperti fokus penelitian seorang guru gitu dalam memperbaiki kualitas pembelajaran. Jadi ini tahap perencanaan ini itu akan berkaitan dengan penelitian tindakan kelas gitu ya. Langsung kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu menentukan langkah-langkah untuk melakukan tindakan. Nah, di mana setelah merumuskan masalah, pastilah guru atau peneliti tindakan kelas itu tadi harus menentukan langkah-langkah apa yang sekiranya itu dapat dilakukan setelah
membuat perumusan masalah penelitian gitu. Jadi langkah-langkah apa sih yang sekiranya itu dapat segera dilakukan agar cepat memperbaiki kualitas pembelajaran. Terus juga untuk memilih langkah-langkahnya juga nggak asal pilih ya. Jadi hendaknya itu didasarkan sama teori-teori pembelajaran atau teori pendidikan. Nah ini seperti yang atas tadi itu ya. Seperti itu. Jadi hal ini tuh bertujuan apa? Agar tindakan yang dipilih oleh peneliti atau seorang guru dalam melakukan penelitian tindakan kelas itu benar-benar relevan atau benar-benar dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Seperti itu. Yang selanjutnya yakni etika guru dalam perspektif Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menggunakan kata alim untuk menyebut pengajar atau seorang guru. Istilah alim digunakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menggambarkan sosok guru yang benar-benar telah memahami materi yang akan diajarkannya. Guru adalah sosok yang memiliki peran sentral dan sangat penting di dalam proses pendidikan. Untuk itu, guru dalam proses penyampaian ilmu haruslah dilakukan dengan seperangkat etika yang baik di dalam pelaksanaannya. Menurut pendapat Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitabnya yang berjudul Adabul Alim wal Muta'alim, terdapat beberapa karakter atau etika seorang pendidik atau guru. Yang pertama, etika pendidik atau guru terhadap diri sendiri. Yang kedua, etika pendidik atau guru terhadap pelajar. Yang ketiga, etika pendidik atau guru dalam belajar mengajar atau proses pembelajaran. Yang pertama, yakni etika pendidik atau guru terhadap dirinya sendiri. Pada poin ini, banyak sekali sikap-sikap yang menunjukkan etika seorang pendidik terhadap dirinya sendiri. Akan tetapi pada slide ini kami hanya menyebutkan beberapa saja. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada makalah. Etika seorang pendidik terhadap dirinya sendiri. Yang pertama, seorang guru bersikap muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang alim hendaknya senantiasa merasa diawasi atau muraqabah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ketika sendirian atau bersama orang lain. Yang kedua, seorang guru bersikap khauf dan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang alim hendaknya senantiasa menetapi sikap takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh gerakan, diam, perkataan dan perbuatannya. Yang ketiga, seorang guru bersikap wirai, menjaga diri dari syubhat dan haram. Orang alim hendaknya senantiasa menjaga diri dari perkara haram dan syubhat. Yang keempat, yakni seorang guru tidak menjadikan ilmu sebagai tangga atau media mencari dunia. Maksudnya, orang alim tidak boleh menjadikan ilmunya sebagai tangga atau media untuk meraih tujuan-tujuan duniawi, baik jabatan, harta benda, puja-puji, popularitas, maupun keunggulan dibanding rekan-rekannya. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada makalah. Yang kedua, yakni etika pendidik atau guru terhadap pelajar. Adapun etika pendidik atau guru terhadap pelajar, menurut pandangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, terdapat 14 etika yang harus diperhatikan oleh guru dalam memperlakukan siswanya. Yang pertama, yakni membaguskan niat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang guru hendaknya mengajar dan mendidik para pelajar demi tujuan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan ilmu, menghidupkan syariat, terus-menerus menegakkan kebenaran dan meredam kebatilan, melanggengkan kebaikan umat Islam dengan banyaknya ulama, memperoleh bagian pahala dari para pelajar dan generasi berikutnya yang belajar kepada para pelajar tersebut, mendapat barokah doa dan kasih sayang para pelajar kepadanya, masuk ke dalam mata rantai ilmu yang menjembatani antara Rasulullah SAW dengan para pelajar tersebut, serta dinilai sebagai bagian dari golongan penyampai wahyu dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Yang kedua, seorang guru membantu pelajar dari awal hingga akhir. Maksudnya membantu pelajar dari awal hingga akhir belajar, mulai dari meluruskan niat, memotivasi pelajar hingga menanamkan akhlak terpuji pada diri pelajar.
Pendidik perlu menjelaskan kepada pelajar bahwa melalui barokah niat yang bagus, pelajar akan meraih derajat yang luhur, baik dalam hal ilmu, amal, berbagai macam anugerah tersembunyi dan hikmah, hati yang jernih dan terbuka, menetapi kebenaran, kondisi yang bagus, kebenaran perkataan, serta derajat yang luhur di akhirat nanti. Yang ketiga, seorang guru harus mempergauli pelajar dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Guru hendaknya memperhatikan kemaslahatan pelajar dan bergaul dengan pelajar seolah-olah bergaul dengan anak kandungnya yang paling mulia, yaitu bergaul dengan sikap yang lemah lembut, penuh kasih sayang, berbuat baik, bersabar atas kekerasan pelajar, kekurangan pelajar yang nyaris tidak bisa dihindari oleh setiap insan, serta buruknya tata krama pelajar pada suatu waktu tertentu. Yang keempat, seorang guru memudahkan pelajar dalam memahami dan menguasai ilmunya. Guru hendaknya memberi kemudahan kepada pelajar dengan cara menyampaikan pelajaran secara ringan dan pelafalannya bagus sehingga mudah dipahami oleh pelajar. Oke, pada slide ini lanjutan pada slide sebelumnya, yaitu poin-poin mengenai etika pendidik atau guru terhadap pelajar. Nah, selanjutnya ada poin memilihkan mata pelajaran yang sesuai. Yang selanjutnya ada mengawasi atau memonitoring perilaku pelajar. Apabila pelajar melakukan perilaku yang tidak terpuji, maka pendidik perlu memperbaikinya. Selanjutnya ada pendidik memberi bantuan kepada pelajar agar pelajar bisa fokus belajar. Jadi sekiranya pelajar atau peserta didik tidak mengerti, alangkah baiknya seorang pendidik atau guru itu harus memberi bantuan kepadanya. Lalu yang selanjutnya ada bertutur kata dan bersikap terpuji kepada pelajar. Selanjutnya ada bersikap demokratis, yaitu maksudnya memberi perilaku yang sama kepada semua pelajar tanpa ada implikasi atau diskriminasi. Nah, jadi guru itu terutama saat ada di dalam kelas, saat mengajar, itu nggak boleh memberikan sikap atau memperlihatkan sikap yang pilih kasih. Karena sikap ini tuh nanti secara tidak langsung akan seperti membuli gitu, atau membuat peserta didik yang dipilih kasihin itu tadi merasa tidak enak gitu. Lalu selanjutnya ada menjaga keharmonisan hubungan antara pendidik dengan pelajar. Lalu ada juga pendidik memperhatikan kehadiran atau absensi pelajar. Jadi jika ada peserta didik atau pelajar yang persensi kehadirannya itu banyak alfanya gitu, atau banyak tidak masuknya, dan biasanya mungkin tanpa keterangan, itu alangkah baiknya seorang guru itu memberi teguran gitu ya, baik langsung mendatangi rumahnya atau menelpon orang tuanya, seperti itu. Lalu yang poin terakhir ada bersikap tawadu atau rendah hati kepada pelajar. Oke, selanjutnya kita masuk pada slide 12, yaitu mengenai etika pendidik atau guru dalam belajar mengajar, yaitu tepatnya pada pembelajaran. Jadi menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari sendiri, itu terdapat kurang lebih itu 11 etika guru dalam belajar mengajar, yaitu seperti suci dari hadas, jadi harus kayak berwudu gitu. Lalu ada juga berdoa dalam perjalanan kala mau mengajar. Jadi waktu seorang pendidik atau guru itu udah menuju tempat belajar mengajar, alangkah baiknya untuk berdoa dulu dalam perjalanannya. Lalu ada mengucap salam. Jadi guru itu harus menjaga wibawanya di hadapan para pelajar atau di hadapan para peserta didiknya. Lalu ada mengatur tempat duduk agar dapat terakomodir oleh semua pelajar. Jadi misal ini tempat duduknya di dalam kelas itu cocoknya harus di letter U atau letter L, seperti itu. Jadi agar memudahkan juga untuk
guru atau pendidik itu menyampaikan materi pembelajaran. Selanjutnya ada didahului dengan membaca Al-Quran terlebih dahulu sebelum pelajaran yang lain. Maaf, ini ada itu ya, ada tipunya sedikit. Nah, jadi seperti pada umumnya di sekolah itu lebih baik saat sebelum memulai suatu pembelajaran itu membaca Al-Quran. Paling enggak 2-5 ayat saja itu tidak apa-apa. Lalu ada menyampaikan pelajaran secara bertahap. Jadi disertai penjelasan yang jelas dan baik. Jadi ini saat pembelajaran ya. Jadi untuk menyampaikan pembelajaran itu harus bertahap, jangan acak-acakan. Karena apa? Takutnya peserta didik itu tidak menangkap materi yang dijelaskan, seperti itu. Jadi itu untuk menghindari kesalahpahaman dari para pelajar, seperti itu. Dan tentunya penjelasan saat menjelaskan materi pembelajaran itu harus bahasa yang jelas dan baik, karena kalau nggak jelas, yaitu tadi peserta didik akan susah untuk memahami materi yang disampaikan oleh pendidik atau guru. Seperti itu ya. Selanjutnya ada mengatur ritme suara sesuai dengan kebutuhan, disertai memberi kesempatan pada pelajar untuk bertanya. Jadi saat menjelaskan itu, guru tidak hanya menjelaskan saja, tapi juga harus mengatur tinggi rendah suara sesuai kebutuhan. Jadi misalnya harus ada penekanan di kalimat ini, ya udah itu ditekan, tapi tetap harus merdu gitu ya, soalnya kan juga ini adalah menjelaskan pembelajaran, bukan marah-marah atau berdongeng, seperti itu ya. Lalu ya ini juga kan kesempatan kepada pelajar untuk bertanya. Nah, jadi waktu menjelaskan sekali guru juga bisa bertanya kepada peserta didiknya, apa sudah paham atau ada yang belum dipahami, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu selanjutnya ada menjaga stabilitas suasana kelas. Jadi ini gimana caranya seorang guru itu membuat kelas itu tetap kondusif gitu ya. Lalu ini menghindari perselisihan di kelas. Ini jadi gimana caranya juga seorang guru harus menjaga ya itu tadi kelas agar bisa efektif, biar suasananya itu nyaman, tenang, seperti itu ya, nggak yang ricuh, gaduh gitu ya. Selalu kelasnya itu harus yang tenang, nggak yang berisik, karena kadang ada mungkin beberapa peserta didik yang tidak bisa menerima pembelajaran kalau kelasnya itu ramai atau gaduh, seperti itu. Selanjutnya ada mengarahkan pelajar untuk tidak ngotot berpendapat. Nah, di sini saat sharing pendapat gitu ya, atau bertukar pikiran, itu gimana caranya seorang guru harus juga mendidik peserta didiknya agar tidak ngotot atau tidak memaksakan kehendaknya, karena kan pada hakikatnya itu setiap orang memiliki pendapat masing-masing dan bebas untuk berpendapat, seperti itu. Selanjutnya ada mengajar dan hujah yang benar. Lalu ada juga bilang tidak tahu jika memang tidak tahu. Jadi kalau seumpamanya peserta didik menanyakan sesuatu hal yang tiba-tiba misalkan out of topic gitu ya, dan memang guru tidak tahu jawabannya apa, yaitu baiknya guru, oh maaf nak, untuk ini ibu juga kurang tahu ya. Jadi ya seperti itu. Jadi gak apa-apa untuk seorang guru itu bilang tidak mengerti atau tidak tahu, karena kan memang manusia itu juga ada kurangnya gitu ya. Seperti juga guru juga manusia, jadi pasti juga ada saatnya tidak mengerti dan tidak tahu, dan ada saatnya dia mengerti dan tahu, seperti itu. Oke. Dari sini sudah bisa difahami ya kira-kira ini presentasinya. Oke, nanti kita akan menuju ke slide selanjutnya. Terima kasih.